What's up abas di seluruh Indonesia, Ferdi Brainwash, anak basket channel. Gila, sampai juga kita di penghujung tahun 2020. Sungguh tahun yang sangat amat roller coaster, susah diungkapkan dengan kata-kata. Dan di penghujung tahun ini gue udah nyiapin 3 video yang akan tayang 3 hari berturut-turut. Dan video pertama gue akan ngebahas top 5 sepatu basket di bawah 1,5 juta tahun 2020 versi anak basket channel. Jadi kriteria top 5 sepatu basket di bawah 1,5 juta ini adalah sepatu basket yang harganya 1 sampai 1,5 juta. Dan gue akan mempertimbangkan aspek-aspek kayak looks-nya, tampilannya, siluetnya gitu kan. Terus juga performanya, terakhir juga kesesuaian sama harganya. Apakah sesuai sama yang kita dapetin apa enggak. Jadi tanpa panjang-panjang langsung kita mulai. Sebelum masuk top 5, gue mau mention secara khusus 2 sepatu ini karena 2 sepatu ini sebenarnya punya kriteria yang sangat amat mumpuni buat masuk ke kategori top 5. Cuma ya kalah-kalah tipis lah. Gue pas bikin top 5 ini pun agak-agak bimbang gitu mau masukin sepatu ini atau enggak. Jadi ya udahlah, kita mention secara khusus saja. Yang pertama adalah Nike LeBron Witness 4. Sepatu ini punya siluet yang keren banget, yang bener-bener nggak kelihatan kayak sepatu budget. Terus juga teknologi cushion yang dikasih nggak pelit sih, luar biasa sih, bener-bener dengan air zoom pods-nya gitu, ada 2 biji di depan. Terus juga Violent midsole-nya juga menurut gue cukup empuk, dan ya dari segi cushioning emang enak banget sih ini sepatu. Tapi sayangnya sepatu ini nggak cocok sih sama gaya permainan gue. Court feel-nya nggak dapet, bener-bener berasa tinggi banget dari tanah. Jadinya sepatu ini kayak susah diajak buat main cepet kayak gitu loh. Jadi ini penilaian sangat subjektif. Mungkin ada abas kalian yang sangat suka dengan setup ini, yang gaya permainannya emang berbeda dari gue. Makanya gue mention secara khusus sepatu ini. Kemudian berikutnya adalah Jordan Westbrook One Take. Ini juga, wah, gue sempat bimbang banget mau masukin sepatu ini apa enggak. Karena dari segi siluet ini juga udah keren banget, bener-bener nggak kelihatan kayak sepatu budget, malah ini bener-bener kelihatan kayak sepatu signature. Terus juga teknologi cushioning lagi-lagi nggak pelit. Nike Zoom-nya itu berasa gede banget di forefoot. Terus juga Violent midsole-nya juga nyaman banget. Support oke banget. Penggunaan materialnya juga oke banget. Cuma sayangnya traction di outdoor-nya itu parah sih. Gue kepleset-pleset. Jadinya sepatu ini nggak masuk deh ke top 5 gue. Seandainya traction-nya di outdoor tidak separah itu, harusnya sih Jordan Westbrook One Take ini pasti masuk di antara top 5 sepatu basket di bawah 1,5 juta versi anak basket channel. Oke, itu adalah 2 sepatu yang gue rasa harus gue mention secara khusus karena benar-benar beda-beda tipis untuk masuk ke top 5 dengan kriteria gue. Sekali lagi ini penilaiannya subjektif banget ya tentunya. Tapi ya udah, here we go. Top 5. Mulai dari nomor 5. Di nomor 5 ada Nike KD Tre 5, 7 or 8. Kenapa 7 and 8? Gue udah sering mention di video-video review gue, karena sebenarnya 2 sepatu ini punya outsole sama midsole yang sama sih. Jadi traction sama cushioningnya bener-bener sama persis. Makanya selalu gue mentionnya udah barengan aja deh. Lagian mereka juga keluarnya di tahun yang sama gitu kan. Yap, yang udah gue performance review baru yang 7, yang 8 belum, tapi gue yakin sama persis, percayalah pasti sama. Kenapa sepatu ini bisa masuk ke nomor 5? Karena sepatu ini tampilannya oke, tampilannya menarik banget ya secara siluet. Terus juga material ya oke lah, material oke. Traction juga bekerja dengan baik di indoor maupun di outdoor. Cushioningnya Nike Renew. Sepertinya ini adalah sepatu basket pertama yang dibuat oleh Nike menggunakan cushioning Nike Renew. Jadi ini kayak menurut gue ini masih kayak percobaan sih. Jadi cushioningnya emang enak, emang empuk, tapi menurut gue nggak stabil. Jadi karena kayaknya ini terlalu soft ya, terlalu gampang nekuk, jadi ada masalah tuh dengan keseimbangannya ketika gue hard stop
atau hard landing kayak gitu-gitu, landingnya yang miring-miring, yang nyamping gitu, lompat nyamping, itu berasa banget. Jadi pas nginjek tanah itu kayak cushioningnya nekuk keluar gitu. Dan itu sedikit berbahaya, bisa menyebabkan ankle juga, bisa jadi kan kalau kita sedikit nginjek kaki orang aja atau landingnya nggak bener, itu sih bisa bikin ankle. Terus dari segi harga juga termasuk murah, cuma 1.279.000, lebih murah dibanding sepatu budget signature teman-temannya yang Nike daripada LeBron Witness sama si Jordan Westbrook One Take. Mereka kan 1.429.000, ini lebih murah. So yep, harga sama apa yang kita dapetin menurut gue masih sesuai. Lanjut ke nomor 4, kita punya Peak Parker Outdoor Series. Siluetnya sepatu ini menurut gue keren banget, lain daripada yang lainnya karena kayak emas-emas gitu, menarik banget. Traction bekerja dengan baik di indoor maupun di outdoor. Kemudian cushioningnya pakai EVA, dan biasanya EVA-nya si Peak emang kebanyakan yang gue coba sih nyaman semua sih. Material juga di atas rata-rata, biasanya memang material-material dari brand-brand China itu selalu lebih baik daripada sepatu-sepatu budgetnya Nike, Adidas. Mereka lebih nggak pelit kalau ngasih material. Support juga terbilang oke, cuma dia nggak ada TPU heel counter, jadinya bagian belakang kaki agak kurang supportnya. Dan terakhir harganya 1,2 juta, dan menurut gue ini worth it banget dengan apa yang gue dapetin. Harganya bisa dibilang paling murah kalau dibandingin dengan sepatu-sepatu budget keluarannya si Nike, Adidas. Masuk ke nomor 3, ada Adidas Harden Step Back. Ini termasuk salah satu sepatu yang gue bener-bener enjoy waktu melakukan performance review. Terus dengan harga 1,4 juta gue udah dapet semua. Gue udah dapet tractionnya bekerja dengan baik di indoor maupun di outdoor. Cushioning juga pakai bounce, meskipun bounce-nya terasa lebih tipis daripada cushioning bounce yang ada di sepatu Adidas yang lain. Tapi menurut gue masih oke lah. Masih memberikan impact protection yang baik, terus juga responsif. Kemudian sama sekali nggak ada masalah di supportnya. Siluetnya juga oke. Apalagi sekarang udah banyak colorway baru di sepatu ini. Jadi wah, itu makin menambah siluetnya jadi tambah keren. Cuma paling kekurangannya sepatu ini adalah dari segi materialnya. Jadi material upper yang dikasih menurut gue murahan banget sih, kelihatan murahan banget, nggak terlalu premium. Tapi meskipun materialnya murahan, tidak menutup bahwa sepatu ini adalah sepatu yang sangat enjoyable buat dipakai main, dan sangat cocok sih sama gaya permainan gue. Lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ada Tarmac Elevate 900. Wah, sepatu ini sih gila banget. Harganya cuma 1.010.000, tapi bener-bener apa yang lo dapet tuh nggak sebanding sama harga segitu. Dengan harga 1.010.000, abas kalian udah dapet material yang premium banget menurut gue. Jadi itu material uppernya tuh bener-bener bahan knit yang premium lah, berasa enak banget di kaki. Siluetnya pun juga menurut gue nggak kayak sepatu budget, nggak kayak sepatu 1 jutaan lah. Itu bener-bener kayak sepatu signature gitu. Itu sebenarnya tinggal dia endorse pemain NBA gitu, terus dikasih logo apa kayak pemain NBA, terus udah itu jadi sepatu signature. Gila, itu sih siluetnya keren banget. Traction masih aman meskipun di outdoor tidak sebaik di indoor. Terus cushioningnya itu gue demen banget, jadi dia bukan ke empuk tapi lebih ke bouncy, dan itu tipe-tipe cushioning yang gue demen banget deh. Udah gitu supportnya juga mantep banget, berasa aman banget pakai sepatu ini. Wah gila deh, kok bisa ya harganya 1.010.000. Gokil nih sepatu. Dan terakhir yang masuk ke nomor 1 adalah Adidas Pro Model 2G Low. Gue tahu, gue baru nge-review yang Adidas Pro Model 2G yang mid-nya. Sebenarnya gue juga nggak kepikiran sepatu ini masuk top 5 sepatu basket di bawah 1,5 juta, karena kan dia harganya 1,6 juta yang mid kan. Tiba-tiba kemarin dong, entah November apa awal Desember gitu, gue lupa, keluar yang versi low-nya harganya 1,3 juta.
Dan meskipun gue belum pernah review yang low-nya, tapi gue yakin ya sama lah sama mid-nya. Secara kan setupnya semuanya sama persis, cuma bedanya itu low doang. Dan memang Adidas Pro Model 2G merupakan sepatu yang sangat berkesan selama gue nge-review di tahun 2020 ini. Bener-bener nyaman banget. Gimana ya, tractionnya oke, indoor-outdoor nggak ada masalah. Cushioningnya, bounce-nya sadis, bikin kaki nggak cepet capek, terus juga responsif, bener-bener membuat permainan gue berasa semakin cepet, semakin lincah. Material juga menurut gue lumayan premium, terus juga durable kan karena full leather gitu. Siluetnya juga gue demen banget, meskipun kelihatannya old school, tapi menurut gue masih everlasting sih, siluetnya masih keren aja gitu sampai sekarang. Support juga sama sekali nggak ada keluhan, jadi harganya 1,3 juta lagi yang Adidas Pro Model 2G Low. Perfect kayaknya untuk dinobatkan sebagai nomor 1 di top 5 sepatu basket di bawah 1,5 juta tahun 2020. Oke, itu dia top 5 sepatu basket di bawah 1,5 juta tahun 2020 versi Anak Basket Channel. Gimana abas kalian, setuju atau enggak? Tulis di kolom komentar gimana menurut abas kalian, setuju apa enggak, atau mungkin ada sepatu lain yang seharusnya masuk. Dan sebelum gue menutup video ini, gue mau ngucapin terima kasih buat 3 Point Jersey yang udah selalu support Anak Basket Channel. Gue akan tinggalin link Instagramnya di deskripsi video ini. Abas kalian bisa klik link tersebut dan bisa ngecek-ngecek ada koleksi apa aja dari 3 Point Jersey. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe ke YouTube Anak Basket Channel. Buat yang belum subscribe, support gue supaya gue lebih semangat lagi buat bikin konten-konten review sepatu basket dan konten basket lainnya. Dan juga like video ini, share, and comment. Sampai jumpa di video berikutnya. I'm Ferdi Brainwash. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.